Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel khusus Keramat Kampung, yang mana kali ini kita masih berada di wilayah Tangerang Selatan, tepatnya di Pondok Betung. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum berziarah ke para wali, utamakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ya, kali ini kita kembali dalam wisata Keramat Kampung, yang mana kali ini kita masih ada di daerah Pondok Betung, ya, makam keramat daerah Pondok Betung, tepatnya di Jalan Aren 2 atau di Kober, jembatan Kober. Ya. Kebetulan lagi melintas wilayah sini, keadaan memang lagi hujan. Jadi ini makam keramat yang dikeramatkan oleh warga sekitar Pondok Betung dari zaman ke zaman. Siapa sih makam keramat di Pondok Betung ini? Apa kiprahnya beliau? Ya, jadi emang yang namanya makam keramat kan karomah, jadi kan orang soleh dan soleha ya. Jadi beliau ini bernama seorang perempuan atau biasa dipanggil dengan Kumpi Sila. Atau disebutkan dengan Nyai Kumpi Sila. Nyai Kumpi Sila berasal dari, ada yang mengatakan dari Banten, menurut informasi ada yang mengatakan dari warga lokal. Di makam keramat Kumpi Sila terdapat samping-samping makam keramat Kumpi Sila ini ada beberapa makam ya, bertulisan Bapak Kentet dan lainnya. Nah, di samping makam keramat Kumpi Sila ini atau Bapak Kentet yang mempunyai tanah wakaf, jadi dia mewakafkan untuk tanah untuk Kumpi Sila atau Nyai. Ya, untuk kedatangan beliau tahun berapa emang belum ada yang tahu ya, yang pasti beliau kan udah lama gitu dikeramatkan oleh warga sekitar. Iya, jadi emang dulu pernah ada cerita bahwasanya dari informasi sekitar, penduduk biasa tawasul seperti biasa membawa air, lalu mana air itu sebagai dijadikan pengobatan, yang mana air itu diminumkan untuk orang yang sakit. Insya Allah dengan perantara tawasul masyarakat meyakini insya Allah sembuh. Yang pasti kan dengan izin Allah, yang pasti kesembuhannya dengan izin Allah, kekuatannya. Jadi emang perantara gitu. Jadi emang untuk pengobatan ataupun untuk sekedar tawasul air diminumin insya Allah kan gitu. Tapi emang tetap Allah yang memberikan atau menyembuhkan atau dengan izin Allah ya, jangan salah paham. Nah, ini jadi Kumpi Sila juga punya ada cerita di keramat beliau, yang mana ada peziarah ataupun orang yang datang pernah berkata tidak sopan ya, yang mana cerita sedikit, orang itu berkata seperti kayaknya enak nih tidur di sini, apa perkataannya tidak sopan atau gimana. Nggak lama orang itu jadi linglung dan dicari-cari nggak ketemu, semalaman tidak ketemunya jam 12 malam. Nah, orang itu sempat melambai-lambai ke orang, ke manggil saya di sini, namun karena tidak kelihatan dan tidak didengar, jadi nggak ada yang tahu gitu. Jadi kayak diselimuti aura gaib, atau mungkin tahu, nggak paham ya. Jadi emang dia manggil tapi tetap nggak ada yang dengar, begitu juga orang nggak ada yang lihat dia. Nah, setelah itu ditemukan di daerah Pohon Sawo, nggak jauh dari makam Kumpi Sila gitu. Jadi sempat ada cerita ya, orang itu hilang. Ternyata bukan hilang karena nggak bisa dilihat, orang itu juga teriak tapi nggak ada yang nyautin gitu. Ya, inilah sejarah Kumpi Sila, yang mana beliau kan orang diselamatkan, yang pasti orang soleha. Sepantasnya kita mendoakan kepada pejuang, orang tua kita, para ulama, para tokoh, jangan sampai kita lupain. Dan yang menonton tayang ini jangan sampai disalahgunakan dalam bentuk syirik apapun, dan semata-mata tayang ini tidak untuk mengangkat atau
mengagungkan kuburan, melainkan hanya untuk menengok sejarah. Ya, demikianlah ekspedisi Keramat Kampung. Semoga kita mendapat kebaikan dan keberkahan dan pengampunan. Tunggu ekspedisi Keramat Kampung lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.